Jamaah. Yeay! Oh jamaah. Yeay! Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih di Islam itu indah dan kita sedang membahas tema 7 strategi keuangan ala Rasul. Jadi yang pertama itu aku masih ingat Ustadz. Apa coba yang pertama? Pertama itu mencari rezeki yang Tolong halal. jamaah yang di rumah catat ya. Catat ya. Yang 7 strategi keuangan Rasulullah. Yang pertama adalah mencari rezeki yang halal. rezeki yang halal. Yang kedua, Bersedekah. bersedekah. Yang ketiga, Menabung. menabung. Yang keempat, Mengelola usaha. iya modal usaha. Oh modal usaha, Masya Allah. Kalau Sekarang gitu, yang kelima. aku penasaran juga nih Ustadz. Kalau gitu kita dengarkan aja tausiah dari guru kita, Bunda Tuti. Silakan Bunda. Baik, terima kasih Kak Soni. Subhanallah, Alhamdulillah. Sudah 4 ya, tinggal berapa nih? Yang kelima ya. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah. Dalam kehidupan sehari-hari, rasa-rasanya kita semua di sini ada nggak yang nggak punya hutang? Yang betul Ustaz, Punya jujur. utang? Punya. Ibu punya hutang? Yang Nas punya hutang? Aduh. Jadi strategi 7 dari Rasulullah yang sudah diajarkan kepada kita adalah amanah dalam berhutang. Apa Bu? Mana dalam berhutang? Kok dalam berhutang harus amanah? Kenapa ya? Karena dalam kehidupan sehari-hari tadi dikatakan oleh Habib yang susah untuk ngucapin. Apa Habib? Trust. Trust. Sampai ada jeda berapa detik itu mikir itu gimana ngucapinnya. Padahal gampang kepercayaan. Makanya tadi trust. Ya trust itu adalah kepercayaan, belief ya. Jamaah ya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita itu petunjuk dari Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 245 bahwa hukum daripada hutang piutang itu diperbolehkan. Ya, boleh apa tidak berhutang? Kita punya hutang? Iya, makanya ketika kita niat berhutang itu lihat kondisinya, apakah perlu atau tidak. Kadang-kadang yang tidak perlu suka ada yang nawarin. Tuh teman-temannya ada yang nawarin, ya udah selesai, udah lunas, ditawarin lagi. Tahu aja ya Bunda Tuti. Ustadz. Kalau orang bajunya diutang. Ini bajunya seragamnya udah lunas ya. Dasar aja dicicil. Makanya ini Rasulullah mengajarkan kepada kita amanah dalam berhutang itu artinya bahwa ketika orang meminjamkan kepada kita berarti orang itu sudah menolong. Di sini kan ada ta'awan, saling tolong menolong. Manusia itu kan berbeda-beda, ada yang rezekinya luas, ada yang rezekinya sempit, itu kan ujian ya. Nah ketika rezekinya luas, barangkali dengan luasnya rezeki itu bisa menolong orang yang membutuhkan, ya betul nggak? Tetapi bagi orang yang sempit kadang-kadang suka bingung, aduh ini mau lebaran. Aduh ini anak belum beli baju lebaran, istri belum beli baju lebaran ya. Makanya kadang-kadang kita berhutang, boleh sih boleh berhutang. Tetapi ketika kita berhutang ada adabnya. Apa adab dalam berhutang? Pertama ketika kita berhutang itu tulis. Jangan sampai kita lupa. Karena kalau kita punya hutang tidak ditulis suatu saat kita lupa. Baik yang berhutang ataupun yang memberikan pinjaman hutang. Kalau tidak ada tulisan tidak ada fakta. Ketika kita mau meminta lagi atau kita mau mengadukan misalkan sampai ke tingkat ke pengadilan, mana faktanya tidak bisa berbicara, ya itu berhutang kepada saya, mana faktanya. Tapi kalau ada materai, ada catatannya, ada tanda tangan kedua belah pihak, saling ridho, iya. Yang kedua, masalah hutang ini bisa menjadikan kita masuk dalam surganya Allah, tapi bisa juga menjadikan kita masuk dalam nerakanya Allah. Takut apa enggak? Karena orang yang meninggal, Ibu pernah nggak melihat ketika jasad itu sebelum diusung ke kuburan, kan suka dipersaksikan, mohon dipersaksikan, apakah mayat ini baik? Baik. Khoir? Khoir. Apakah mayat ini punya sangkutan? Tolong silahkan berhubungan dengan keluarga daripada jenazah. Makanya hutang itu hutang. Jadi kalau masalah hutang tidak bisa dibebaskan kecuali orang yang memberikan pinjaman mengikhlaskan atau membebaskan. Sampai akhirat 1.000 rupiah pun tetap hutang Bu. Makanya jangan sampai nih minjemnya gampang mulanginnya susah. Minjemnya gampang, ada nggak yang begitu di sini? Oh Masya Allah. Maaf jangan tersindir ya. Kalau nggak kesindir kebangetan tapi.
Makanya itu betul ajaran Rasulullah itu catat. Nah, kemudian niat. Niat untuk berhutang itu apa? Kalau misalkan kita untuk kebutuhan anak kita belajar, kebetulan kita nih harus ada pembayaran, anak mau ujian misalkan ya, bolehkah kita berhutang, bolehkah kita meminjam kepada saudara? Boleh, tetapi ingat ada berikutnya ketika kita meminjam itu harus bilang, ada kesepakatan. Saudaraku, aku sedang dalam keadaan terdesak, memang aku sedang butuh. Makanya ketika dalam butuh itu bilang, nanti saya kembalikan pada waktu yang tepat. Tapi kalau misalkan kira-kira belum dapat rezeki untuk membayar hutang, kita pun harus bilang. Jadi yang menghutangkan tidak marah atau Jangan tidak pura-pura menunggu-nunggu. lupa ya Bunda. Nggak boleh. Apalagi niat utang tapi memang nggak bayar. Iya itu, nggak boleh itu. Apa yang tadi Bunda Namanya bilang? zolim. Minjemnya gampang lah, minjemnya gampang. Minjemnya gampang, ngulanginnya. Semoga kita nggak seperti Punten, itu punten ya. jangan ada yang kesinggung ya. Jazakillah khair Bunda. Sama-sama, Afwan. Jadi di sini semuanya punya utang? Punya kok senyum-senyum. Kok punya utang bangga? Bayar. Masya Allah, tapi nggak apa-apa, berarti kita ingat dengan hutang kita dan insya Allah semoga Allah menjauhkan kita dari hutang. Melunasi hutang-hutang kita, amin ya robbal alamin. Jamaah, Yeay. tanya jawab lagi yuk, sekarang siapa yang mau nanya lagi? Semangat banget dari Nas, ya deh boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Wanda dari NAS, dari Majelis Taklim Islam Itu Indah. Masya Allah silakan. Wakanda silakan. Sekarang mau pertanyaannya. nanya sama Ustadz milenial yang paling ganteng nih, Ustadz Abdul Wih. Kafi, Masya Allah. Kasih. Bukan. Kasih. Itu. Hah? Ya, itu Ustadz yang katanya. paling muda Katanya Ustadz, paling yang paling muda. milenial. Kasih ya. Ini. Ustadz yang muda. Oh, yang muda. Oh yang iya. jangan meremehkan yang tua loh. Enggak maksudnya, Yang tua itu bersyukur Yang jomblo, sudah pernah maksudnya muda. jomblo. Yang muda belum tentu bakalan tua. Bener nggak? iya. Siap. Ustaz, Berarti Kavi ada peluang meninggal dulu. silakan Wakanda pertanyaannya. Rizka Wanda. Iya. Ustadz, sampai sekarang Risma tuh belum tahu secara detail apa itu wakaf. Apakah bedanya wakaf dengan uang dan bagaimana hukumnya antara wakaf dan uang itu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget pertanyaannya. Ustadz Kafi siap untuk menjawab? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, silakan Ustadz Abdul Kafi. Iya, yang muda yang jawab ya. Kalau Abah Ustadz Maulana udah mau tua. Tapi awet muda. Tapi kita doakan beliau tetap sehat walafiat panjang umur ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagus sekali tadi pertanyaannya ya. Ini juga termasuk salah satu bisnis ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manajemen keuangan ya Nabi. Yang keenam, apa itu? Menggunakan harta ya dengan wakaf. Ya, akhirnya ditanya tadi Resma Wanda, sebenarnya apa arti dari wakaf ya? Banyak sekali yang mengatakan ya, kalau lugatannya waqafa yaqifu waqfan ya, artinya menahan. Ya, kalau Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dan juga Imam Nawawi menjelaskan tentang wakaf itu adalah artinya menahan harta yang bisa dimanfaatkan, kemudian menjaga keutuhannya, putuslah kepemilikannya, kemudian digunakan untuk hal-hal yang baik, meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ingat, catat itu ya. Itu arti dari wakaf. Maka wakaf itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama ada al-waqif, yaitu orang yang memberikan wakaf. Kemudian yang kedua ada juga namanya nazir. Apa itu nazir? Adalah orang yang mengurus, ya pemirsa. Kemudian yang ketiga ada benda yang diwakafkan. Ya, syarat benda yang diwakafkan adalah ketika tasarruf, artinya dimanfaatkan itu tidak hilang bendanya. Kemudian yang keempat ya adanya ikrar, ya artinya ikrar itu antara wakif yang memberikan wakaf dengan nazir, ya dengan dua orang saksi, disaksikan dua orang saksi. Kemudian yang kelima itu ada tujuan wakaf. Jadi wakaf itu harus ada tujuan. Ya, wakaf itu harus ada tujuan. Nggak boleh nggak ada tujuan. Ya, misalkan saya wakafkan tanah ini untuk membangun masjid. Nah, gitu ya. Kemudian yang keenam adalah harus ada jangka waktu wakafnya. Artinya memang tadi yang dibilang harus bendanya itu kalau bisa yang kekal, artinya yang tidak cepat habis.
Ya, maka ketika 6 syarat ini jatuhlah wakaf kita. Ya, yang jadi pertanyaan Rismawanda tadi, Ustadz, ya, bagaimana ketika kita berwakaf dengan uang? Ya kan, Ibu ya? Betul ya? Ini ada yang wakaf dengan uang nih. Bagaimana? Ya, menurut ammatul fuqaha wa ahlul ilm, ya, mayoritas fuqaha, ya, mayoritas ulama dan ahlu ilm, bahwa orang yang wakaf dengan uang itu tidak sah. Mengapa tidak sah? Karena uang adalah material atau bentuk yang ketika dimanfaatkan hilang bendanya. Paham? Karena kalau misalkan saya doain nih ya, insya Allah ibu-ibu yang pakai baju pink ini, misalkan mau wakaf, saya wakaf 100 juta. Ya kan? Kira-kira ketika diambil manfaatnya hilang atau enggak? Hilang, karena duit itu nanti bakal hilang, jatuh ke tangan yang lain, maka tidak sah. Tapi ada ikhtilaf juga menurut Imam Malikiyah dan Hanafiyah, ya, dalam mazhab ini dikatakan boleh. Ya, akan tetapi caranya bagaimana ketika kita ingin wakaf, ya, misalkan mohon maaf, ada kita punya uang 50.000. Ya, kan tadi kita sudah dengar bahwa wakaf dengan uang itu tidak sah. Sekarang kita pengen wakaf, bagaimana caranya? Gampang. Belikan Al-Quran, kemudian baru taruh di masjid, niatkan bahwa ini saya wakafkan untuk masjid, untuk umat. Kenapa? Karena harta yang sudah diwakafkan itu tidak boleh diambil karena yantakil ilallah. Berpindah kepada Allah, untuk Allah, dan punya Allah. Ya, jadi kalau ada wakaf yang kemudian diambil lagi oleh pemiliknya, berarti itu tidak sah. Ya, karena orang yang sudah mewakafkan hartanya itu tidak boleh diambil lagi. Ya, tidak boleh diambil lagi kemanfaatannya karena itu yang takil ilallah. Ya, maka itu untuk umat. Jadi ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita punya harta, ya, kalau kita punya uang misalkan, ya, kita pengen sedekah atau kita pengen wakaf, belikan hal-hal yang manfaat. Contoh seperti lekar, ya kan, atau mungkin sajadah, ya, karpet masjid biasanya, ya, itu yang manfaat-manfaat. Agar apa? Agar harta kita, ya, bukan hanya mohon maaf keluar, tapi juga menjadi amal jariah buat kita yang insya Allah terus menerus walaupun kita sudah meninggal tetap pahalanya mengalir untuk kita. Amin. Jadi pokoknya wakaf uang itu nggak boleh ya, Tidak Ustadz, sah, tidak ya. sah ya, tidak Betul. sah, berupa benda dan tidak boleh diambil lagi itu pun Nggak ya. boleh, betul. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz. Iya, sama-sama. Jamaah, Yeay. mau lanjut lagi belajarnya? Mau. Beneran. Jamaah yang di rumah kita lanjut lagi belajarnya ya, karena sekarang kita akan mendengarkan kajian kitab oleh Habib Muhammad Syahab. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi semua kita sudah dengarkan bagaimana usaha berbisnis ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya itu tidak terlepas daripada akhirat Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dunia kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar diceritakan seseorang yang zahid, seorang imam yang bernama Salim bin Abdullah bin Umar ibnul Khattab. Maka dakhala Hisham ibnu Abdul Malik al-Ka'bata. فإذا هو بسالم bin Abdullah bin Umar ibnul Khattab. Hisham, seorang yang bisnis, juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang baik. Maka Hisham ini masuk dakhalal Ka'bah, masuk ke dalam Ka'bah, bukan di luar Ka'bah, di dalam Ka'bah. Maka ketika beliau masuk ke dalam Ka'bah, fa'idha huwa bisalim, dia dapatin ada seorang yang lagi ibadah, yang bernama Salim bin Abdullah bin Umar ibnul Khattab.
Faqala lahu, maka Hisham dengan niat baiknya berkata, ya Salim, salni haja. Karena Hisham ini senang dengan Salim, maka dia mengatakan salni haja, mintalah hajat kepada aku. Apa saja bentuknya, usaha, bekerja, atau uang misalnya. Maka Salim berkata, faqal, inni la astahi minallahi azza wa jalla an as'ala fi baitillahi ghairallah. Maka Salim menjawab kepada Hisham, ya Hisham, inni la astahi, aku malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa beliau malu? An as'ala fi baitillahi ghairallah. Aku minta sesuatu dunia, suatu pekerjaan, suatu bisnis. Fi baitillah, di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, ghairallah, selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat. Ini seseorang yang cinta kepada Allah. Ketika ditawarkan dunia, ditawarkan bekerja, ditawarkan bisnis di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, apa beliau mengajawab? Aku sangat malu kepada Allah meminta sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, falamma kharaja fi ithrihi faqal, ketika Salim selesai ibadah, para pemirsa, keluar daripada Ka'bah, di halaman Ka'bahnya, faqal, maka Hisham kembali berkata kepada Salim, al-an qad kharajta fasalni. Sekarang ya Salim, kau sudah keluar dari Ka'bah, sudah keluar dari ibadah, salni, maka mintalah hajat. Faqala Salim, maka Salim berkata, min hawaijid dunya am hawaijil akhirah, tentang dunia atau tentang akhirat? Maka faqala min hawaiji dunya, tentang dunia, tentang bisnis, tentang usaha. Maka Salim menutup perkataan beliau, katakan, ma sa'altu dunya man yamlikuha fa kaifa ashaluha man la yamlikuha. Aku tidak minta dunia kepada zat yang punya dunia, bagaimana aku bisa minta dunia kepada orang yang bukan punya dunia. Masya Allah. Jazakallah khair Habib. Baik, mudah-mudahan pengajian kitab kita bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Jamaah, setelah ini akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Maulana dan juga doa-doa oleh Habib Muhammad. Doanya seperti apa? Jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jadi, oh,